Di sebuah malam, terlihat tiga pemuda yaitu Jake, Case, dan Dylan Maguire, saudaranya Harry Maguire MU, sedang berjalan-jalan mampir ke sebuah warung temulawak. Di saat Dylan dan Jake masuk ke dalam untuk membeli temulawak, Case yang menunggu di luar tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang minta udut serta koreknya. Namun tiba-tiba ketiga pemuda ini ujung-ujungnya malah minta dompet dan salah satu di antaranya membawa bedil. Dylan yang mengetahui itu pun segera keluar untuk menolong. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung membanting pemuda yang membawa bedil itu. Dan sekali banting, pemuda itu langsung koit. Keributan pun terjadi. Case mengambil bedil tersebut dan meletupkannya sehingga membuat dua orang badit lainnya lari hingga selamatlah mereka semua. Namun tak lama kemudian, dua orang polisi datang. Melihat Case membawa bedil, polisi pun langsung membedilnya. Dan tanpa sengaja, Case juga membedil satu polisi dan keduanya pun koit. Jack yang ketakutan pun berusaha kabur, namun polisi itu juga membedil Jack, namun hanya kena lengannya saja. Dan Dylan pun disergap oleh polisi itu, dan polisi itu berjanji akan menghabisi Dylan di penjara karena mereka sudah membuat rekannya koit. Dan polisi ini bernama Mark. Karena kejadian ini, Dylan dihukum 15 tahun penjara karena sudah menghabisi seseorang hingga koit. Sementara Jack mendapatkan hukuman yang lebih rendah karena hanya mengganggu kenyamanan publik. Di dalam penjara, Dylan sering mendapatkan serangan yang membuatnya mau tak mau harus terus berlatih untuk bertahan hidup. Singkatnya 10 tahun kemudian, Dylan pun dibebaskan bersyarat karena berkelakuan baik. Yang mana nantinya dia akan terus dipantau oleh seorang polisi bernama Ryan Mygold. Sementara waktu, Dylan akan tinggal di rumah penampungan sementara karena dia tidak memiliki keluarga sama sekali di sini. Di malam harinya, Dylan dihampiri sahabat lamanya yaitu Jack. Di sini Jack menawarkan Dylan sebuah pekerjaan di tempat pamannya, dan tak lupa Jack juga mengajak Dylan untuk mengunjungi suatu tempat. Ternyata Jack mengajak Dylan ke sebuah tempat pertarungan tinju bebas, yang mana ajang ini termasuk ajang yang legal di daerah tersebut. Dan tempat itu bernama Texas Club. Di sini mereka bertemu dengan teman lamanya yaitu Justin yang baru saja kalah dalam pertarungan. Dan tiba-tiba muncul seseorang bernama Arthur yang marah pada Justin, sebab kekalahan Justin membuat Arthur kehilangan banyak uang. Setelahnya Dylan pun bergegas pulang karena dalam masa percobaan ini dia dibatasi keluar malam maksimal jam 11.30 malam. Sambil berjalan, Jack menyarankan Dylan untuk menjadi petarung di tempat itu karena Jack tahu potensi Dylan yang bisa membuat orang koit hanya dalam sekali banting. Namun di sini Dylan menolaknya dan lebih memilih pulang ke rumah sementaranya. Namun di perjalanan pulang, tiba-tiba Mark serta rekannya datang dan memberi sebuah teror pada Dylan. Karena hingga saat ini, Mark sang polisi masih menyimpan dendam pada Dylan. Singkatnya hari pun berganti. Di keesokan harinya, Jack mengantarkan Dylan ke tempat Dylan akan bekerja. Dan ternyata tempat itu adalah warung jamu temulawak, tempat tragedi 10 tahun lalu, yang mana ternyata pemilik warung jamu itu adalah pamannya Jack, yaitu Lenny. Saat sedang bekerja, tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik bernama Amy yang kala itu sedang mencari Lenny. Dan Amy merupakan kakak dari Jack, sahabat Dylan. Di sini Amy menanyakan pada Lenny kenapa dia mempekerjakan orang berkasus seperti Dylan, karena sepertinya Amy kurang suka ada orang seperti Dylan di sana. Namun di sini Lenny mengatakan bahwa Dylan sudah menerima hukumannya dan kini dia harus diberi kesempatan karena setiap orang butuh makan. Singkatnya, hari kerja pun telah usai. Dylan diberi gaji pertamanya lalu pulang ke rumah. Keesokan paginya, terlihat Jack menjumpai Amy, kakaknya, untuk meminta uang untuk membayar hutang pada salah satu gangster bernama Ace. Namun baru saja Amy memberikannya, tiba-tiba mobil anak buah Ace datang dan langsung menculik si Jack.
Amy pun berlari ingin meminta bantuan pada Lenny. Namun saat itu Lenny tidak ada dan akhirnya Dillon meminta Amy untuk mengantarkannya ke markas Ace. Are you okay? They took Jake. Just take me there. Singkatnya Dillon pun sudah sampai ke markas Ace. Di sana dia bertemu dengan Ace dan Dillon melihat Jake yang sedang digantung menyerupai ayam godok di warung bakmi Jawa. Di sini terungkap fakta bahwasanya ternyata Jake memiliki hutang yang sangat besar pada Ace, yaitu sekitar $20.000 dan Jake tak sanggup untuk membayarnya. Nah, di sini gue dapat ambil pelajaran bahwasanya kalau kita punya teman yang suka ngutang tapi susah bayar atau sering menghilang saat ditagih, maka kita harus menangkap dan menggantungnya seperti ayam. Setuju? 20,000. Dog, he got that long. Mengetahui hal itu, Dillon pun meminta Ace untuk melepaskan Jake dan nantinya Dillon akan melunasi hutang itu beserta bunganya menjadi $30.000. We don't need some time. Nah, Pak. I'll pay it. Namun di sini Dillon meminta waktu karena dia harus mengumpulkan uang dengan menjadi petarung Texas Club. Dan Dillon juga meminta Ace untuk memasang taruhan sebesar $3.000 untuk kemenangan Dillon saat nanti dia bertanding. Ace pun memberi kepercayaan pada Dillon dan meminta Dillon untuk menang di 3 pertandingan berturut-turut. Karena jika kalah, maka nyawa Jake, Dillon, dan Amy yang akan menjadi jaminannya. Dan kesepakatan pun terjadi di sini. 1,000 a win. Let's do it. I'll win. Setelahnya Dillon pun mulai mempersiapkan dirinya dengan berlatih di waktu kosong sebelum dan sepulangnya dari kerja. Singkatnya, malam pertarungan perdana Dillon pun tiba. Dan malam ini, Dillon akan berhadapan dengan salah satu petarung. Sebut saja namanya adalah Ngatemin Alfonso. Listen, it's 3 3-minute rounds. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Di awal ronde, Dillon terlihat masih canggung dan mendapat serangan bertubi-tubi dari Ngatemin. Hingga bel akhir ronde pertama pun berbunyi. Jack pun memberi perawatan pada Dillon. Dan setelahnya, ronde kedua pun dimulai. Di ronde kedua, Dillon kembali mendapat serangan dari Ngatemin. Namun tanpa sengaja, Ngatemin memukul bekas luka tikam Dillon berkali-kali. Dan tiba-tiba sisi mode monster Dillon pun bangkit dan menyerang balik Ngatemin dengan tak terkendali. Dan Dillon pun menang. Setelah pertandingan, Dillon pun dicek oleh dokter, yang mana ternyata saat pertandingan secara tak sengaja Dillon menggigit lidahnya karena dagunya terhantuk kepala Ngatemin tadi. Tell me. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama L.A. Jim menghampiri mereka. Jim mengira Dillon sengaja menggigit lidahnya agar darah terpompa lebih cepat dan secara otomatis akan meningkatkan adrenalin. Di sini, Jim juga meminta Jack untuk membawa Dillon ke tempat latihannya besok. Scare the shit out of the other tongues before blocking punts. Tak lama kemudian, Ace pun datang dan memberikan selamat. Juga meminta Jack untuk segera mencari lawan selanjutnya. Dan tak lupa, Ace juga memberikan bonus pada Jack. Singkatnya, hari esok pun tiba. Jack dan Dillon datang ke tempatnya Jim. Di sini Jack menandatangani kontrak, sementara Dillon berbincang-bincang dengan Jim. Yang mana Jim mengatakan dia hanya melatih orang-orang terbaik dan dia ingin menjadikan Dillon seorang petarung kelas dunia dengan pembagian hasil untuknya 20%. That's what separates the street rat. Train the best. Remember when everyone used to know you? Sebelum pulang, Jim memberikan uang pada Dillon untuk jajan perempuan nanti malam. Karena besok pagi, Dillon adalah milik Jim dan akan dilatih sangat keras. Wow, sungguh bos yang sangat pengertian. Lu pernah dikasih kayak beginian gak sama bos lu, bro? Oke, lanjut ah. Di siang harinya, Dillon yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi Ryan yang datang untuk mengecek dan mengontrol keadaan Dillon yang masih dalam masa bebas bersyarat. Did 4 in Iraq. Yeah.
Di malam harinya, Dillon yang sedang bekerja dikejutkan dengan kedatangan Amy yang terlihat begitu cantik dengan gaunnya. Hi. Oh, Di sini, Amy mengucapkan terima kasih untuk yang kemarin. Dan tak lupa, dia juga mengucapkan selamat atas kemenangan Dillon. I'm sorry he did this to you. I never got to say. Dan setelah toko tutup, Dillon pun memberanikan diri untuk mengajak Amy makan malam. What? Singkatnya, mereka pun makan malam dengan romantisnya. Meskipun saat itu tidak ada hiburan musik dari tim musiknya Triswaka. Setelah puas makan malam dengan wanita cantik, keesokan harinya, Dillon pun memulai latihan kerasnya bersama Jim dan tim. Seperti ini latihannya. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. Di malam harinya, Dillon pun menjemput Amy pulang kerja. Sambil berjalan, Amy mengajarkan apa itu SMS dan apa itu kepanjangan dari OMG. Karena ternyata Dillon jadi ketinggalan zaman karena kelamaan di dalam penjara. Namun tak lama kemudian, datanglah Mark dan rekannya untuk kembali meneror Dillon. Mark melempar HP baru Dillon lalu pergi meninggalkan mereka. Still people win, that's all. Amy yang tampak ketakutan pun jadi marah pada Dillon dan menyuruh Dillon pergi. Keesokan harinya, kembali Dillon berlatih dengan Jim. Di malam harinya, akhirnya kembali, kini Dillon akan melakoni laga keduanya. Dan lawannya kali ini sebut saja namanya Togar Castello. Listen. Understand? Oke, tanpa basa-basi, ronde pertama pun dimulai. Di awal ronde, Dillon sedikit bertahan untuk membaca pergerakan lawan. Namun ketika Jim berteriak kata sekarang, Dillon pun langsung melancarkan serangan secara total kepada Togar. Dan Dillon pun menang di ronde pertama. Setelah pertandingan, Jim tiba-tiba dijumpai oleh Arthur. Di sini, Arthur meminta Jim untuk mengatur pertandingan Dillon selanjutnya, yang mana dia harus menghadapi Titov dalam waktu 2 minggu lagi. Ready to take Dillon Titov. Dan jika Jim menolak, maka Arthur sudah menyiapkan Mark sang polisi untuk menghabisi Jim. Keesokan harinya, Dillon ke kantor polisi untuk menjumpai Ryan. Dia ingin melaporkan tentang teror Mark padanya. Namun belum sempat melapor, Dillon malah membantu Ryan untuk memperbaiki mobilnya. Try it now. Try the connection. Setelahnya Dillon pun kembali berlatih dengan Jim. Dillon yang kelelahan pun dimarahi Jim. Jim berkata, jika suatu saat monster dalam tubuhmu ingin muncul, maka jangan menahan dan keluarkanlah monster itu sepenuhnya. Setelah selesai latihan, tiba-tiba Jack datang membawa seorang wanita cantik yang merupakan agensi sekaligus promotor pertarungan tinju bebas bernama Alison Kaufman. Di sini Alison menawarkan sebuah pertandingan untuk melawan petarung bernama Powell dalam tempo waktu 1 bulan lagi. Dan dia sudah menyiapkan kontrak sebesar $50.000 untuk pertarungan ini. Namun Jim menolaknya karena Dillon dianggap belum siap. Karena beberapa minggu lagi, Dillon akan bertarung melawan Titov. Alison pun menaikkan kontraknya menjadi $70.000 dan Jim pun langsung mengajak Alison untuk membicarakannya lebih lanjut. Sementara Alison dan Jim berdiskusi, Jack terlihat begitu senang dengan semua ini. Namun Dillon mengatakan pada Jack bahwa dia akan bertarung 1 kali lagi saja. I fight one more time and took those fights. Singkatnya, malam pertandingan antara Dillon dan Titov pun tiba. Di sini terlihat Dillon yang sedang bersiap ditemani rekan dan Jim yang menukar minuman Dillon. Dan singkatnya, Dillon pun memasuki arena. Setelahnya disusul oleh Titov, petarung berbadan besar asal Rusia. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Fight.
Di awal ronde, Dillon langsung melakukan serangan dengan total. Namun kejadian aneh terjadi karena tiba-tiba pandangan Dillon menjadi buram, sehingga Titov bisa menyerang balik. Di ronde kedua, Dillon pun diserang habis-habisan oleh Titov. Bahkan Jim ingin melempar handuk untuk menyerah, namun dicegah oleh Jack. Stop this fight. He ain't gonna. Namun kemudian, Dillon mengeluarkan jurus gulatnya dan memiting leher Titov, hingga akhirnya Titov pun KO. Setelah pertandingan, dokter memeriksa kondisi Dillon yang ternyata Dillon sudah terbius. Ya, ini adalah kerjaan Jim yang mencampurkan bius di minuman Dillon, namun mereka tidak ada yang mengetahuinya. Setelah diobati, Jack dan Dillon merayakan kemenangan mereka di sebuah bar, dan Jack meminta satu wanita cantik untuk melayani Dillon agar dia tidak tertidur. Di sisi lain, Jim yang baru sampai di tempat latihan tiba-tiba dibedil oleh seseorang hingga sakratul maut. Sementara itu, Jack dan Dillon yang ingin pulang tiba-tiba diteror kembali oleh Mark yang marah-marah karena kalah taruhan atas kemenangan Dillon. Di sini terungkap fakta bahwa ternyata Arthur, Jim, dan Mark sebenarnya sudah mengatur pertandingan agar Dillon kalah di ronde kedua. Namun karena Dillon tetap menang, akhirnya mereka kalah $200.000 dan Jim pun mereka habisi karena dianggap tidak bisa diandalkan. Di sini Mark mengancam Jack dengan bedil dan menyuruh Dillon berjanji untuk mengalah di partai selanjutnya melawan Titan di ronde kedua. Tentu saja Dillon tidak mau. Namun karena sahabatnya dalam bahaya, Dillon pun menyetujuinya. Dan akhirnya Mark tidak jadi membedil daleman Jack dan hanya membedil pipinya Jack sebagai bentuk geretakan. Singkatnya mereka pun pulang dan Jack diobati. Amy yang tak tahan melihat adiknya terluka memilih pergi menyendiri. Dillon pun menyusulnya dan mencoba menenangkan Amy. Amy yang melihat kebaikan Dillon pun jadi tak tahan, lantas mencium Dillon hingga tanpa sadar mereka pun main kuda-kudaan. Keesokan harinya, Dillon pun menyampaikan semua ini pada Ryan di kantor polisi dan membawa sebuah bekas peluru sebagai barang bukti, dan Ryan pun akan mendalami kasus ini. Setelah itu, Dillon menjumpai Ace untuk meminta bantuan Ace agar mau bertaruh lagi untuknya sebesar $300.000. Ini semua untuk menyelamatkan Dillon dan juga untuk menyelamatkan Ace karena pihak Arthur akan memfitnah Ace atas koitnya Jim. Dan satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan mereka di dunia pertaruhan juga. Singkatnya, Ace pun setuju. Bahkan dia membantu Dillon untuk mencari barang bukti di TKP agar bisa membuat Ace lebih kebal dari fitnah. Setelahnya tak lupa, Dillon kembali menjalani latihan keras. Seperti ini latihannya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. Hingga akhirnya malam pertarungan itu pun tiba. Semua pun terlihat begitu meriah. Dillon terlihat bersiap, sementara Amy terlihat memasukkan obat celeng ke sebuah minuman. Sementara itu, kini Dillon sudah menuju dan memasuki arena pertandingan. Setelahnya disusul oleh penantangnya, yaitu Titan Powell. Kedua petarung pun dihadap-hadapkan untuk toss respect. Di sini, Titan meremehkan Dillon dan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Dillon di ronde pertama. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan ronde pertama pun dimulai. Di ronde pertama, mereka saling jual beli pukulan, bantingan, serta pitingan hingga masih terlihat imbang. Di pertengahan ronde, mereka pun dipisahkan karena kelamaan berpelukan. Namun saat pertandingan kembali dimulai, Titan pun langsung memberikan serangan habis-habisan pada Dillon hingga bel istirahat berbunyi.
Di sisi lain, Amy membayar salah satu waitress perempuan untuk mengantarkan minuman yang sudah diberi obat celeng pada seseorang yang ternyata orang itu adalah rekan kerja Mark. Sementara itu, Jack dan tim terus memotivasi Dillon di atas ring, dan setelahnya pertandingan ronde kedua pun kembali dimulai. Di awal ronde kedua, Titan mencoba menantang Dillon, dan tanpa basa-basi, Dillon pun langsung memberikannya serangan bertubi-tubi. Namun tak selang lama, Titan kembali bisa membanting Dillon dan menyerang Dillon. Dan tanpa sengaja, Titan menendang bagian luka trauma Dillon tepat di pinggang dan membuat monster Dillon kembali muncul dan menyerang Titan bertubi-tubi sampai kepalanya bergetar. Sementara itu di luar ring, Amy menghampiri rekan kerja Mark yang kondisinya sudah celeng. Dan tanpa basa-basi, Amy langsung menendang masa depan pria itu sampai pingsan. Wih, ngeri. Sepertinya si cantik ini spesialis pemecat telur, guys. Singkatnya, ronde ketiga pun dimulai. Di sini, Dillon yang mode monsternya masih aktif pun langsung menghujani Titan dengan pukulan hingga Titan kewalahan. Dan pada satu momen, Dillon berhasil memiting kepala Titan hingga akhirnya Titan tak tahan dan memilih menyerah. Dan Dillon pun menang. Dillon pun turun dari arena dibantu oleh Jack dan rekannya. Namun tiba-tiba dari arah belakang, Mark memanggil namanya dan ingin membedil Dillon. Namun ternyata di sekitar Mark sudah ada banyak polisi yang bersiap. Dan tanpa basa-basi, para polisi langsung menyergap Mark sehingga Mark tidak jadi membedil Dillon. Sementara itu Ellison mencari Dillon untuk difoto. Namun dia hanya menemukan Jack. Dan Jack berkata bahwa ini adalah pertarungan Dillon yang terakhir. Dan keesokan harinya, bersamaan dengan Amy, Dillon memutuskan pergi meninggalkan kota sebagai legenda untuk memulai hidup baru mereka di Rawabelong. Dan film pun tamat. Nah, itu dia ceritanya guys. Dari sini gue dapat satu pelajaran bahwa jika kita ingin mendapatkan seorang gadis cantik, maka kita harus melunasi dulu hutang-hutang saudaranya. Oke, menurut kalian gimana? Pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke, kayaknya sampai sini dulu aja video kali ini guys. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way.